Kita evakuasi. Peristiwa berikutnya, pemirsa, tim SAR gabungan bersama dengan masyarakat berhasil menemukan seluruh penumpang atau korban insiden tenggelamnya kapal bot penyeberangan di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pencarian yang memasuki hari kedua membuahkan hasil yang baik setelah para korban ditemukan di beberapa lokasi. Para korban ditemukan tersebar di 3 lokasi, yaitu Kampung Mapinang, Kampung Gulung-Guluk, dan Kampung Bulau. Hingga Selasa siang, sebanyak 18 orang penumpang bot yang terbalik akibat dihantam gelombang tinggi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban, pemirsa, terdiri dari anak buah kapal, pejabat dari Dinas Kabupaten Mentawai, anggota DPRD, serta warga sipil lainnya. Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Mentawai, Dio Ulwi Winanda, mengatakan bahwa pencarian tim SAR menyisir perairan Mentawai dari arah Sikakap menuju Tua Pejat, serta sekitar Selat Sipora menggunakan perahu ring SAR. Terdampar di pesisir pantai Desa Gulu, sehingga informasi yang ada di lapangan pada saat ini yang masih beredar yaitu 7 orang selamat di Desa Mapinang Utara, kemudian 10 orang selamat di Desa. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dalam proses evakuasi korban kapal cepat yang tenggelam di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan kontributor Berita 1 Delvi Neski di Padang, Sumatera Barat. Kita sapa Delvi, selamat sore. Delvi, untuk update pencarian pada sore hari ini seperti apa? Informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Delvi? Ya, Anissa, dilaporkan. Dari kemarin sudah 2 hari dilakukan pencarian oleh Basarnas, TNI, Polri, gabungan untuk mencari korban 11 yang kemarin itu menghilang karena kapal bot yang terbalik, begitu, Anissa. Nah, 17 orang sudah ditemukan. Itu ditemukan di Kecamatan Pagai Utara, di Kampung Mapinang, Kampung Guluk-Guluk, dan di Kampung Bulau. Dengan total yang ditemukan itu sebanyak 17 orang. Nah, sementara Anissa, 1 orang lagi tadi juga dilaporkan sudah ditemukan di daerah Sikakap. Nah, saat ini 1 orang yang pegawai PUPR ini itu dirawat di Puskesmas Sikakap di Kepulauan Mentawai. Begitu, Anissa. Baik, Delvi, ini Anda sampaikan bahwa keseluruhan sudah berhasil dievakuasi. Lantas untuk kondisinya, keseluruhan korban, baik korban yang pertama kali ditemukan sampai dengan hari ini seperti apa? Dan ada salah satu yang tadi kemudian Anda sampaikan juga ini tengah dilakukan perawatan begitu. Sementara untuk sisanya, apakah mereka juga dalam keadaan yang selamat, sehat, atau seperti apa kondisinya? Ya, 17 orang ini itu ditemukan di daerah Pagai Utara, Anissa. Nah, dari Pagai Utara itu, di desa-desa itu, dikumpulkanlah di sebuah di pelabuhan di daerah Pagai Utara itu, Anissa. Nah, setelah dikumpulkan korban-korban ini di beberapa titik, itu korban 17 orang ini dibawa ke daerah Tua Pejat untuk dilakukan atau langsung dirawat di rumah sakit daerah Tua Pejat, Anissa. Nah, terkait yang untuk 1 orang yang di Sikakap ini masih dirawat di Puskesmas di Kepulauan di daerah Sikakap di Kepulauan Mentawai, Anissa. Nanti mungkin ada lagi konfirmasi dari pihak Basarnas bagaimana nantinya 1 orang yang masih di Sikakap ini, apakah dibawa langsung ke Tua Pejat atau masih di Puskesmas di daerah Mentawai ini. Begitu, Anissa. Ya, Delvi, lantas bagi korban yang selamat begitu, apakah sempat juga memberikan kesaksiannya, ceritanya bagaimana kemudian kondisi mereka pada saat sebelum melakukan penyeberangan begitu ya, dan kita ketahui bahwa terbaliknya kapal ini memang karena disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup buruk begitu, cuaca ekstrim juga di sana. Apakah memang cuaca di sana ini baru sempat diperingati atau sebelumnya memang sudah ada peringatan juga dari BMKG maupun sekitarnya begitu untuk kemudian
kemudian tidak bisa melakukan penyeberangan. Seperti apa sebenarnya medan yang di sana juga? Sudah adakah kesaksian tersebut yang disampaikan dari korban? Ya, begini Anissa. Di Mentawai ini itu beberapa daerah, misalnya seperti Tua Pejat, Spora, itu daerah yang dekat. Tetapi transportasinya itu yang untuk lebih dekat itu melalui laut, begitu Anissa. Nah, setiap hari para pegawai ini atau masyarakat yang ada di Mentawai ini naik di boot atau alat transportasi laut, begitu sehari-hari. Jadi ini adalah suatu transportasi yang sangat biasa yang dilakukan oleh masyarakat di Mentawai. Nah, untuk cuaca sendiri, di Mentawai itu emang cuacanya itu berubah-ubah, Anissa. Kadang-kadang ada badai, kadang-kadang itu cerah. Kadang-kadang pagi itu cerah, nanti siang itu terjadi badai yang besar. Nah, ini tidak bisa diprediksi oleh masyarakat yang ada di Kepulauan Mentawai. Nah, hari kemarin itu, pada pukul 11 itu, masyarakat atau pegawai yang setidaknya 18 orang ini mau melakukan kegiatan di daerah Tua Pejat dari Sikashap. Nah, di jalan, di pertengahan perjalanan, itu terjadi badai yang sangat luar biasa. Nah, disitulah terjadi kapal terbalik dan sebelumnya itu ada 7 orang yang selamat dan hari ini 17 ditambah satu lagi 18 menjadi selamat. Nah, dari pengakuan dari korban, tadi ada satu korban yang mengatakan ketika kapal ini terbalik, dia berusaha untuk menyelamatkan diri, begitu Anissa. Nah, menyelamatkan diri dengan 7 orang untuk ke tepi pantai mencari daratan. Nah, dari sanalah mereka mengetahui ada beberapa bantuan-bantuan dari masyarakat, begitu Anissa. Setelah sampai 6 jam lamanya masyarakat ini atau korban ini 7 orang tadi ke darat, itu baru diketahui sampai di tepi pantai dan dibantu oleh masyarakat setempat, begitu Anissa. Oke, baik. Delvi, kalau begitu terima kasih banyak atas laporan Anda. Kita update lagi nanti. Selamat kembali bertugas, Delvi. Ya pemirsa, sebelumnya kapal